Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas larangan untuk memotong rambut anak-anak dengan model qaza, ya, dengan model qaza, yaitu mengunduli sebagian dari rambut mereka dan membiarkan sebagiannya lagi, ya, atau yang kita sebut model rambut kuncung. Jadi sebagiannya dibotakin kemudian disisakan sebagian rambut. Yang demikian dilarang. Kemudian juga pada pembahasan yang terakhir kita telah bahas juga tentang seorang wanita yang menjanda. Hendaknya dia melihat mana yang maslahat bagi dirinya. Apakah lebih baik dia menikah atau dia tidak menikah. Ya, ini tergantung mana yang lebih maslahat. Apabila dia memang membutuhkan sosok laki-laki untuk menjaga dan menopang kehidupannya serta mencukupi kebutuhan syahwatnya, maka hendaknya dia menikah. Namun ketika dia tidak membutuhkan dan dia lebih memerlukan untuk fokus mendidik anak-anaknya, maka boleh saja baginya untuk tidak menikah lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat wanita di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi di antara mereka ada yang menikah lagi dan di antara mereka ada yang tidak menikah, ya, fokus untuk mendidik anak. Kemudian yang terakhir, ketika kita mengakhiri pelajaran pada pekan yang lalu, ya ini disunahkan, ya, di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menciumi anak, ya, sebagai bentuk kasih sayang, kepada anak-anak kita. Hendaknya kita memeluk dan mencium mereka. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada anak dan cucu beliau. Baik. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang gambaran canda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan anak-anak. Ya, canda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di sini, qala suwarun, ya, min mizahin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'as sigar wa rifqihi bihim wa rahmatihi iyahum. Gambaran, ya,
bercandanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak kecil, serta kelemah lembutan dan kasih sayang beliau kepada mereka. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menunjukkan kasih sayang beliau kepada anak-anak, bukan hanya kepada para sahabat yang sudah dewasa, tapi beliau juga menunjukkan kecintaan dan kasih sayang beliau kepada anak-anak. Ini luar biasa. Ya, sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah pemimpin besar, ya, pemimpin besar, seorang panglima, pemimpin negara. Tapi ternyata beliau alaihi salatu wassalam ya bergaul juga dengan anak-anak, menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendah hatian yang teramat besar pada diri. Beliau adalah orang yang sangat tawadu, bahkan sampai kepada anak-anak beliau mau bergaul. Ya. Jadi kita jangan gengsi, masa saya main sama anak-anak, masa saya bercanda sama anak-anak. Ya, ada orang yang jauh lebih mulia daripada Anda, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak gengsi untuk bermain dengan anak-anak. Dan anak-anak itu bukan anak-anak beliau, ya, bukan anak-anak beliau, ya, anak-anak orang lain. Tapi tidak gengsi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bercengkrama dan bercanda dengan mereka. Baik, qala ya waqduru qadra jariyah, ya, waqduru qadra jariyah. Kemudian di sini beliau menukilkan ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah di sini, waqduru qadral jariyah, ya, perlakukanlah anak kecil itu sesuai dengan usianya. Ya. Jadi hendaknya seseorang itu memperlakukan anak kecil ya sesuai dengan keadaannya sebagai anak kecil. Jangan diperlakukan sebagai anak seperti anak yang sudah dewasa. Ya. Qala kalimatun qalatha ummul mukminin Aisyah. Kata beliau, ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fasadaqat fima qalat radhiyallahu anha. Ya, maka benarlah apa yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu anha. Faqad takallamat wa aujazat wa awsahat wa abanat wa awdahat. Maka beliau telah mengucapkan suatu kalimat yang demikian ringkas, dipenuhi dengan kefasihan, namun maknanya sangat jelas dan terang. Falisagir qadrun. Maka seorang anak kecil, ya, ini memiliki kedudukan. Ya, memiliki tempat yang khusus. Jangan diperlakukan sama dengan orang dewasa. Ini yang harus diketahui oleh setiap ayah dan bunda, setiap bapak dan ibu, bahwa anak kita, ya, itu adalah masih berusia anak-anak. Ya, jangan kemudian perlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan orang dewasa. Qala walahu tafkirun, walahu aklun, walahu ihtimamat. Ya. Wa hadhihi qad'an umurun yakhtalifu fiha as-saghir anil kabir. Ya. Maka seorang anak dia memiliki imajinasi. Dia memiliki pemikiran, dia memiliki fokusnya sendiri. Dan tentunya perkara-perkara ini berbeda dengan orang dewasa. Berbeda dengan orang dewasa. Ya, kadang perlu diingatkan kita, ya. Yang kita hadapi ini anak-anak, bukan orang dewasa. Jangan perlakukan mereka seperti orang dewasa. Ya. Fayakhtalifu as-saghir fi aqlihi wa tafkirihi wa ihtimamatihi anil kabir. Maka tentunya berbedalah seorang anak, ya, kadar akalnya, ya, kadar imajinasinya, demikian juga fokusnya berbeda dengan orang-orang dewasa. Fayan bagi an yudha'a hadza kulluhu fil i'tibar fala yu'khadhu as-saghir bil jidd fi kulli awqat wala yukallaf fawqa taqatih. Oleh karena itulah, kata beliau, sudah sepantasnya agar ini menjadi perhatian para orang tua. Jangan kemudian dia mensikapi anak-anak selalu dengan keseriusan pada setiap waktu. Ya, jangan kemudian dia menghadapi anak-anaknya dengan keseriusan. Artinya anak-anak itu diajak serius terus-menerus pada setiap waktu. Tidak. Ya, mereka punya dunianya sendiri. Mereka punya
cara sendiri. Ya, jangan kemudian semuanya dianggap serius seperti orang dewasa. Wala yukallaf fawqa taqatih, dan janganlah dia dibebani ya di atas kemampuannya. Ya, janganlah dia dibebani di atas kemampuannya. Ya, anak-anak dunianya bermain. Ya, dunianya itu riang gembira. Jangan kemudian dibebani dengan hal-hal yang melampaui ya kemampuannya. Wala yuhmal fawqa qudratihi, dan janganlah dia dipaksa melebihi ya kemampuannya. Wala yuhram haqquhu wa hadzuhu minal marhi wal la'bi wat tarwihi anin nafs. Maka janganlah kemudian dia dilarang ya, dilarang haknya, dilarang bagiannya untuk bergembira, untuk bermain-main, untuk berekreasi ya, untuk menyenangkan jiwanya. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Ya, jadi anak-anak ya diperlakukan ya seperti anak-anak. Anak-anak dunianya bermain. Ya, jangan kemudian dia ya diajak untuk serius seperti orang dewasa. Dunianya bermain-main. Dunianya untuk bergembira. Dunianya untuk mencari hiburan. Dan demikian juga, tapi tidak semestinya, tidak seterusnya ya dia bermain-main ya. Kata beliau, la yutraq at-tiflu ya lil-la'bi fi kulli awqat. Tapi tidak juga, kata beliau, anak itu dibiarkan untuk bermain-main pada setiap waktu. Jadi seimbang ya, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, hendaknya seimbang dalam memperlakukan anak-anak kita. Ya. La yutraq at-tiflu lil-la'bi fi kulli awqat wa la yu'khadhu bil jiddi fi kulli awqat. Ya, dia tidak dibiarkan bermain terus di setiap waktu, demikian juga tidaklah disikapi dengan serius pada setiap waktu. Bal yura'i haqquhu wa tura'i maslahatuhu. Bahkan hendaknya ya hak-haknya itu diberikan. Hak-haknya itu dijaga. Ya, demikian juga dijaga kemaslahatannya, dijaga qudratuhu, kemampuannya atau diperhatikan kemampuannya. Wa turai himmatuhu, dilihat juga fokusnya dia apa. Wa yurai umruhu kadzalik, dan juga dijaga usianya. Ya, diperhatikan usianya. Kalau dia masih kecil, jangan kemudian kita paksa dia ya untuk bertindak seperti orang dewasa. Ya, harus serius. Nah, ya dari kecil kemudian nggak boleh main sama sekali. Ini sebuah kesalahan ya. Kadang-kadang orang tua dia punya cita-cita yang sangat besar, namun dia malah mengambil hak anak-anaknya. Ketika anak-anaknya masih kecil, ya, ketika dia memang masih harus banyak bermain, kemudian dia dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal usia anak-anak adalah usia bermain. Ya. Dan ini kita dapati dari Nabi SAW langsung praktek beliau ya terhadap anak-anak kaum muslimin. Ya, beliau membiarkan, bahkan beliau mengajak anak-anak itu bermain. Beliau mengajak anak-anak itu bermain. Ya. Jadi yang benar itu adalah seimbang ya, seimbang. Jadi anak-anak kita harus tahu dasarnya, asalnya mereka ini ya masih usia kecil. Ya, masih usia dini, ya masih waktu mayoritas waktu mereka dipergunakan untuk bermain. Jadi jangan dipaksa untuk serius. Misalnya, nak hafalan Quran dari pagi sampai sore misalnya. Nggak ada waktu bermain sama sekali. Ya, maka ini kurang tepat. Karena usia anak-anak adalah usia untuk bermain. Kemudian kata beliau di sini, ya, wahahia, ya, namadzaju wa suwarun min muamalati Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'as-sighar wa i'ta'uhum hadzahum minal mizah wal marah. Dan berikut ini kita paparkan bagaimana praktek dan gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensikapi anak-anak kecil. Dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian mereka berupa canda dan kegembiraan. Ya, jadi beliau akan paparkan bagaimana sih sikapnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak.
Apakah beliau serius kepada anak-anak atau kemudian banyak bercanda kepada mereka? Ya, jadi berikut ini adalah gambaran bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memperlakukan anak-anak. Qala fi sahihain. Disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Min hadithi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ya, kanal habash yal'abuna. Dahulu orang-orang Habasyah mereka bermain. Orang-orang Ethiopia mereka bermain-main. Jadi mereka bermain-main di masjid. Fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzur. Maka Nabi SAW ketika itu melindungi diriku, ya, kemudian aku pun menonton, ya, menonton orang-orang Habasyah itu bermain-main. Ini mereka bermain ketangkasan, bermain pedang di dalam masjid, ya. Kemudian Rasul SAW menonton dan di belakang beliau Aisyah. Aisyah bersembunyi di belakang punggungnya Rasul SAW. Ini kata para ulama dalil, ya, bahwa wanita itu boleh melihat laki-laki, ya, boleh melihat laki-laki. Ini diantara dalilnya bahwa seorang wanita itu boleh untuk melihat laki-laki, ya, berbeda dengan laki-laki, ya. Laki-laki memang keduanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan, namun untuk kaum wanita ini lebih diperingan. Ya, jadi mereka boleh melihat laki-laki selama tidak terjadi fitnah. Selama tidak terjadi fitnah. Jadi kalau misalnya pengajian ustadznya ustadznya hadir di hadapan jamaah wanita, ya, yang demikian tidak mengapa. Ya, yang demikian tidak mengapa. Walaupun lebih afdal kalau misalnya dia menyampaikan kajiannya di belakang tabir, ya. Tapi bukan suatu hal yang tidak diperbolehkan sama sekali. Dulu Nabi SAW memberikan khutbah di hadapan para wanita. Ya, bahkan kemudian dikisahkan bahwa Bilal, ya, datang ke tengah-tengah jamaah wanita untuk mengumpulkan sedekah. Ya. Sehingga yang demikian wallahu taala alam, ya, kata para ulama menunjukkan bahwa bolehnya seorang laki-laki untuk memberikan pengajaran kepada wanita walaupun tanpa hijab. Ya, jadi ini masukan bagi sebagian orang, ya. Sebagian orang gampang sekali untuk menghizbikan, ya, saudaranya yang berbeda pendapat. Ya, sebagian mengatakan coba lihat itu hizbiyin itu, mereka mengisi tanpa adanya hijab di hadapan kaum wanita. Ya boleh, ya boleh, yang demikian diperbolehkan. Dan dalilnya, ya, khutbahnya Rasulullah SAW, demikian juga hadisnya Aisyah ini. Ya, hadisnya Aisyah. Aisyah menonton. Bukan hanya ngelihat sedikit saja, tapi menonton. Aisyah menonton. Ya. Qala famazalat anzur hatta kuntu ana ansarif. Ya. Maka aku selalu menonton, ya, aku terus-menerus menonton permainan tersebut sampai aku pun berpaling. Ya. Qala, ya, faqduru qadral jariyah al-hadithatisin al-harisa 'alal lahwi. Maka kata Aisyah, ya, perlakukanlah anak kecil sesuai dengan usianya yang mereka masih suka bermain-main. Ya, jadi perlakukanlah anak kecil sesuai dengan usianya. Baik. Qala wa fi riwayatin bi isnadin sahih indan Nasa'i fi Sunanil Kubra, Kemudian dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, ya, an Aisyata, masih dari Aisyah, beliau mengatakan dakhalal Habasyah al-masjida yal'abun. Dulu orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, mereka memasuki masjid, ya, untuk bermain-main. Faqala li, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Humaira, ya, atuhibbina an tanzuri ilaihim. Wahai Humaira, apakah engkau suka untuk menonton mereka? Ya, apakah engkau ingin untuk menonton mereka? Ya.
Jadi hadis ini adalah hadis yang dipersisikan oleh para ulama tentang kesohihannya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mensahihkan sanadnya, mensahihkan hadis ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengar ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ini hadis dhaif. Ya, seperti ucapan sebagian ulama, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Aisyah itu dipanggil dengan Humairah. Maka ada hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, jadi nama Humairah ini disebutkan dalam riwayat yang sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun Humairahnya sendiri artinya adalah ya yang berkulit putih. Ya, yang berkulit putih. Jadi bukan kulit merah ya, Humairah. Bukan kulit merah, tapi kulit putih. Ya. Ini panggilan kesayangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ya Humairah. Apakah engkau ingin untuk menonton mereka? Faqultu na'am. Maka kemudian kata Aisyah, iya, saya mau menonton. Ya. Faqama bil bab wa ji'tuhu fa wada'tu dhaqqani ala atiqihi fa asnadtu wajhi ila khaddihi. Maka kemudian beliau pun ya duduk di depan pintu, kemudian aku pun meletakkan daguku di pundak beliau, lalu aku menempelkan wajahku kepada pipi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau duduk, kemudian di belakang Aisyah radhiyallahu taala anha ya menonton sambil meletakkan dagu beliau di pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menempelkan pipi beliau atau menempelkan wajah beliau ke pipinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat wa min qaulihim yauma idzin Abul Qasim Thayyiba. Dan ketika itu orang-orang Habasyah mengatakan Abul Qasim Thayyiba. Ya, Abul Qasim adalah orang yang baik. Ya, jadi mereka mengucapkan melantunkan bait-bait syair memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abul Qasim adalah seorang yang baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk. Ya, sudah cukup belum wahai Aisyah? Ya, sudah cukup belum? Ya, nontonnya sudah selesai belum? Faqultu ya Rasulullah la ta'jal. Maka aku pun mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jangan buru-buru. Faqama thumma qal hasbuk. Kemudian Nabi berdiri, kemudian dia mengatakan, cukup wahai Aisyah. Qultu la ta'jal ya Rasulullah. Maka ya aku mengatakan kepada Rasulullah, janganlah terburu-buru wahai Rasul. Ya, janganlah terburu-buru wahai Rasul. Ya, jangan terburu-buru, kata beliau alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini merupakan siasatnya Aisyah. Jadi Aisyah ini seorang wanita yang cerdas, ya, di mana beliau sebenarnya beliau bukan tertarik dengan permainan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah, tapi lebih kepada ingin menunjukkan kedekatan beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin berlama-lama menunjukkan kepada manusia bahwa beliau adalah ya wanita yang memiliki kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, qalat wa ma li hubbun nadhari ilaihim. Saya itu bukannya senang untuk menonton mereka. Walakinni, namun kata Aisyah, ahbabtu an yablughan nisa maqamuhu li wa makani minhu. Akan tetapi yang saya inginkan ya agar istri-istri Nabi yang lain mengetahui kedudukan beliau bersamaku dan kedudukanku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi agar orang-orang mengetahui, oh inilah Aisyah ini yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya pipinya nempel, wajahnya nempel dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dagunya menempel di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Qala wa fi riwayatin bi isnadin hasan an Aisyah radhiyallahu anha indan Nasa'i fi Sunanil Kubra.
Kemudian dalam riwayat yang lain dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, qalat, ya, beliau mengatakan, yakni Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya, laibatil habasyah faji'tu min waraihi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yatata'ta, ya, dhahrahu hatta anzur. Ketika itu orang-orang Habasyah sedang bermain-main, maka aku pun datang dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian, ya, beliau pun membungkukkan punggung beliau sampai aku bisa melihat permainan tersebut. Nah, ini ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha masih anak-anak, ya, masih anak-anak, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja memberikan hiburan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk refreshing, ya, untuk refreshing, untuk bersenang-senang. Ya. Dan dalam kesempatan yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak Aisyah berlomba, pernah mengajak Aisyah berlomba lari, ya, bersenang-senang. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, kata beliau, wa akhrajal imamu Ahmad, ya, dalam musnadnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Nasa'i fi Sunanil Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, wa ghairuhuma bi sanadin sahih, dan yang selain keduanya dengan sanad yang sahih, an Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Aku pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jauh, Aisyah radhiyallahu taala anha mengikuti beliau. Wa ana jariyatun lam ahmilil lahm walam abdun. Ketika itu saya masih kecil, ya, dan tubuh saya belumlah gemuk, kata Aisyah. Saya masih kecil dan tubuh saya belumlah gemuk. Faqala linnas, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada para sahabat yang lain, taqaddamu fataqaddamu, ya, majulah kalian terlebih dahulu, berangkatlah kalian terlebih dahulu. Maka para sahabat pun mereka berangkat terlebih dahulu. Tsumma qala li, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan para sahabat untuk berangkat terlebih dahulu, ya, ternyata agar beliau bisa bermain-main dengan Aisyah, ya, agar punya privasi, ya, punya privasi untuk bercanda dengan istri beliau. Ya, qala li, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ta'ali, ya, hatta usabiquk. Mari Aisyah, kita berlomba. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah berlomba. Fasabaqtuhu, maka aku pun berlomba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berhasil mengungguli beliau. Ini lomba lari, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala anha berlomba lari. Maka mereka pun saling berlomba dan yang menang adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang menang adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasakata anni, ya, hatta idza hamaltu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diam, artinya waktu berlalu. Hatta idza hamaltu lahma, sampai kemudian aku pun mulai gemuk, wabuntu, ya, aku mulai gemuk, tubuhku mulai menggemuk, wanasi itu, dan aku sudah lupa perlombaan yang pertama tadi. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, lupa terhadap lomba yang pernah dia lakukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasakata ini, fasakata artinya tidak pernah lagi diungkit-ungkit.
ya kekalahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari istrinya. Jadi Nabi nggak pernah mengungkit-ungkit. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya sudah mulai gemuk, ya, kemudian kharajtu ma'ahu fi ba'di asfarihi. Maka aku pun keluar lagi bersama beliau di sebagian safarnya. Faqala linnas, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada manusia, taqaddamu, ya berangkatlah kalian dulu. Fataqaddamu, ya fataqaddamu thumma qal ta'ali hatta usabiquk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, ayo Aisyah kita berlomba kembali. Ya, ayo Aisyah kita berlomba kembali. Fasabaqtuhu fasabaqani. Faja'ala yadhaq wa huwa yaqul hadza bitilk. Maka kemudian ya kami pun berlomba dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk mengungguliku. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk mengungguliku. Wa huwa yaqul, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadhihi bitilk. Ya, ini balasan untuk kekalahanku yang dahulu. Balasan untuk kekalahanku yang dulu. Ya, Rasulullah SAW bercanda dengan Aisyah. Jadi beliau alaihi salatu wassalam, pertama beliau mengajak Aisyah berlomba, kemudian ketika beliau kalah, ya beliau ajak lagi berlomba. Ya, ketika itu Nabi SAW menang. Ya, yang di kali yang kedua. Ya, pada perlombaan yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Ya. Nah, syahid dari hadis ini, ketika Aisyah masih kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya bermain-main, ya, berlari-lari, ya. Kemudian gambaran lain dari pembiaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap anak untuk bermain-main adalah kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Aisyah bermain boneka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Aisyah untuk bermain boneka. Qala wa akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kuntu al-abu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu aku bermain dengan banat. Ya, disebutkan dalam catatan kakinya, ya, al-banat hiya al-la'bul lati yal'abu biha al-fatayat as-saghirat. Al-banat ini adalah mainan yang biasa dimainkan oleh ya anak-anak wanita yang masih kecil. Wa takunu hadhil banat ala syakli arais. Dan kebanyakannya banat ini boneka, ya, boneka. Dan kebanyakannya ya boneka-boneka ini berbentuk ya seorang wanita, pengantin, seorang pengantin wanita. Seorang pengantin wanita. Arais ini maksudnya orang yang menikah, ya. Orang yang sudah menikah. Taib. Wa nahwiha, atau bentuk yang lainnya, Jadi intinya ini Aisyah ketika itu bermain boneka. Qala An-Nawawi, qala Al-Qadi, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menukilkan dari Al-Qadi, ini Al-Qadi Iyad, fihi jawazul la'bi bihinna. Hadis ini menunjukkan kebolehan bermain boneka. Qala wa hunna makhsusat minas suwaril manhi anha li hadzal hadits. Maka boneka ini dikeluarkan dari gambar-gambar yang terlarang atau patung-patung yang terlarang. Jadi sesuai dengan hadis ini, ya, maka dikecualikan. Ya, memang hukum asalnya sesuatu yang menyerupai makhluk bernyawa ini haram hukumnya. Ya, boneka-boneka, kemudian patung-patung, gambar-gambar, ini hukumnya haram. Namun dikecualikan ya mainan yang dipakai oleh anak-anak untuk bermain. Maka yang demikian
diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan. Ya. Kenapa? Kenapa kemudian diperbolehkan? Yang hukum asalnya tidak boleh menjadi boleh. Tentu ada kemaslahatan di sana. Ya. Kata Al-Qadhi Iyad, ya, walima fihi min tadribin nisa fi sigorihinna li amri anfusihinna wa buyutihinna wa auladihinna. Wa qad ajazal ulama'u bai'ahunna wa syira'ahunna. Kenapa diperbolehkan anak-anak bermain boneka? Karena di dalamnya terdapat ya pelatihan, tadrib. Pelatihan bagi ya anak-anak wanita agar mereka mengurusi diri mereka. Agar bisa mengurusi diri mereka dan mengurusi rumah serta anak-anak mereka. Jadi pelatihan bagi mereka ya, dari kecil main boneka, kan boneka itu nanti dirawat, kemudian pura-puranya nanti main di rumah, bonekanya dikasih pakaian ya, ya, bonekanya kemudian kalau punya rambutnya disisir, kadang dipakein jilbab ya. Saya sering lihat anak-anak saya itu, saya punya anak 2 perempuan, itu kalau main bonekanya disisiri, dipakein jilbab ya. Kemudian ngomong sama bonekanya, kamu kalau mau main keluar pakai jilbab ya. Dia niru ibunya. Dan niru umahnya. Kalau umahnya pesan kan kalau mau keluar itu pakai jilbab. Nah, dia bilang sama bonekanya, ya, kamu kalau mau main keluar pakai jilbab dulu ya. Ya. Nah, ini pentingnya memberikan boneka tersebut kepada anak-anak. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pelatihan. Terdapat pelatihan bagi anak-anak ya, terutama anak-anak perempuan ya. Jarang ya anak laki-laki main boneka ya. Anak-anak perempuan untuk mengurusi diri mereka sendiri dan mengurusi rumah serta mengurusi anak-anak mereka. Faqad ajazal ulama bai'ahunna wa syira'ahunna. Ya, para ulama telah memperbolehkan untuk menjual belikan boneka. Jadi boleh hukumnya. Ya. Namun dalam sebagian fatwanya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan catatan bahwa alangkah lebih baiknya ya boneka tersebut tidak benar-benar menyerupai makhluk bernyawa. Karena sebagaimana ya bisa jadi bonekanya tidak dikasih wajah ya. Matanya, hidungnya, kemudian mulutnya dihilangkan. Atau kalau enggak mata sama hidungnya dihilangkan, tapi kasih senyum enggak jadi masalah. Ya. Jadi kalau nggak punya wajah juga mungkin menyeramkan bagi sebagian orang. Ya, kasih garis sedikit itu nggak jadi masalah, insya Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga kita terhindar dari hadis lain yang mengancam atau yang mengatakan bahwa rumah tidak akan masuk ke dalam malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patungnya, ya, yang ada patungnya. Ya, jadi ini lebih selamat. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ya gak jadi masalah, ya gak jadi masalah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian dalam catatan kaki masih disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari beliau menyebutkan wastadalla bi hadza al-hadits ala jawaz ittikhadhi suwaril banat wal la'bi min ajri la'bil banat bihinna. Ya. Dan ustudillah, dan diambil dalil dari hadis ini, dan hadis ini dijadikan dalil tentang kebolehan menjadikan ya gambar boneka atau menjadikan boneka sebagai mainan ya, untuk dijadikan mainan, menjadikan boneka sebagai mainan. Wa khassa dzalika min umumin nahi an ittikhadhis suwar. Maka ini dikhususkan dari keumuman larangan menjadikan atau membuat gambar dan patung-patung. Ya, gambar dan patung-patung. Ini juga dalil sebagian para ulama ya, kalau tujuannya adalah untuk edukasi, barakallahu fikum, ya nggak jadi masalah. Kalau tujuannya untuk edukasi maka tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian kata beliau, wa bihi jazama Iyad wa naqalahu anil jumhur. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Qadhi Iyad dan beliau menukilkannya dari jumhur para ulama, mayoritas para ulama.
Wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah jumlata aqwalin fi dzalik, dan tentang kebolehan menjadikan boneka sebagai mainan anak-anak, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menukilkan sejumlah ucapan para ulama yang memperbolehkan. Ya, jadi boleh-boleh saja anak-anak itu bermain-main dengan bonekanya. Bermain-main dengan bonekanya. Ya. Ini paparan dari Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi boleh ya kita punya boneka, cuma kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ahsannya tidak menyerupai makhluk secara utuh. Ya, agar kita keluar dari khilaf dan aman dari hadis-hadis yang berupa ancaman atau hadis-hadis yang menyebutkan bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Ya. Jadi bisa dengan cara dihapus wajahnya, ya, tidak berwajah, atau yang semisalnya. Ini cara-cara lain yang menghilangkan bentuk utuh boneka tersebut menyerupai manusia. Kemudian kita lanjutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, dahulu aku bermain boneka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li, ya, sawahibu yal'abna ma'i, dan aku memiliki, ya, memiliki teman-teman yang bermain bersamaku. Jadi ada anak-anak kecil yang bermain bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu fa yusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam masuk, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, maka, ya, teman-temanku tadi kabur, bersembunyi darinya. Ya, maka fayusarribuhunna, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil mereka ilayya untuk kembali bermain bersamaku, falyal abna ma'i, ya, sehingga mereka pun bisa bermain kembali bersamaku. Ya, bersamaku. Jadi mereka ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah, kabur mereka. Tapi kemudian dipanggil lagi oleh Nabi SAW untuk bermain-main. Nah, ini kita lihat Nabi SAW membiarkan, ya, bahkan ketika anak-anak itu lari atau bersembunyi, dipanggil lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan permainan mereka bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala wa qad istadalla jumhurul ulama bi hadzal hadits ala jawazi la'bil banat as-saghirat bil banat. Ya, ai bil la'bi bis saghira allati ala syakli al-arais wa nahwiha. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi menegaskan apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwa mayoritas para ulama berdalilkan dengan hadis ini tentang kebolehan bermain, ya, anak-anak perempuan bermain dengan boneka, ya, yaitu boneka entah itu dalam bentuk dia tampak sebagai seorang pengantin atau yang semisalnya, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Ya, ini penegasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi bahwa seorang anak wanita boleh dia bermain dengan boneka, dengan boneka. Qala wandur, kata beliau kemudian, wandur, dan perhatikanlah maqalahu Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari fi dzalik, dan perhatikanlah apa yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang permasalahan ini. Tadi sudah kita nukilkan, ya, ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, intinya bahwa mayoritas para ulama memperbolehkan, ya, anak-anak perempuan untuk bermain dengan boneka. Ya. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa hendaknya anak-anak itu diberi waktu untuk bermain-main. Waqad qala ikhwatu Yusuf alaihi salam li abihi. Ya, li abihim. Dan sungguh saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam telah mengatakan kepada bapak mereka, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Wahai bapakku, ya, izinkanlah Yusuf untuk bersama kami besok, berrekreasi dan bermain-main.
fama ankara abuhum ya la'ba Yusuf alaihi salam. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam ya mengajak atau meminta izin kepada bapaknya agar mereka bisa membawa serta Yusuf alaihissalam berekreasi dan bermain-main bersama mereka. Dan bapaknya, yakni Nabi Yakub alaihissalam, tidaklah mengingkari permintaan tersebut. Wa innama abda ya mukhawafah ya makhawifihi, hanya saja dia mengungkapkan ya kekhawatirannya biqaulihi, dengan ucapannya inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yaqulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ya, sesungguhnya membuatku gelisah apabila kalian pergi bersamanya, dan aku khawatir nanti dia akan dimakan serigala dalam keadaan kalian lengah dari menjaganya. Jadi yang diingkari oleh Nabi Yakub alaihissalam ya adalah apa? Bukan permainannya, bukan bermain-main dan berekreasinya. Tapi yang dikhawatirkan oleh beliau, nanti Nabi Yusuf dimakan serigala dalam keadaan saudara-saudaranya lalai atau lengah dalam menjaganya. Ini dalil lain yang menunjukkan bahwa memang dunia anak-anak adalah dunia bermain dan berekreasi. Baik, kemudian hadis yang lain, ya, gambaran yang lain terhadap yang menunjukkan bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam bermain dan bercengkrama dengan anak-anak. Ya, dalam hadis yang dikenal dengan hadis Abu Umair, ya, hadis ya Abu Umair ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, ya ada apa dengan burungmu? Wa ba'da ma fihi min fawaid, dan faedah apa yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi bab selanjutnya adalah bab tentang hadis wahai Abu Umair, ada apa dengan burungmu, dan sebagian faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Wandur ila muda'abati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litiflin wa su'alihi anit ta'iril ladzi kana yal'abu bihi at-tiflu. Perhatikanlah wahai saudaraku, bagaimana bercengkeramanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seorang anak kecil, dan bagaimana beliau bertanya tentang burung yang menjadi mainan anak kecil tersebut. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, in kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li as-saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Kata Anas bin Malik, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam suka berkumpul-kumpul bersama kami. Jadi beliau bukan sosok yang eksklusif, tapi beliau bergaul dengan siapa saja, bahkan bergaul dengan Anas dan adiknya. Anas bin Malik dan adiknya. Ya. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada saudaraku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu? Gak gengsi beliau alaihi salatu wassalam untuk menyapa ya, anak kecil dan bercengkrama dengannya. Ya, jadi Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik yang memiliki seekor burung untuk dia bermain, namun kemudian burungnya mati. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Abu Umair, ada apa dengan burungmu? Burung peliharaanmu, wahai Abu Umair. Nabi gak gengsi, beliau menyapa anak kecil. Qala wa fi riwayatin li Ahmad min tariq ya Humaid an Anas qala kana li Abi Talha ibnun yuqalu lahu Abu Umair. Dulu Abu Talha ini bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki seorang anak ya yang dipanggil dengan panggilan Abu Umair. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahikuhu qala fara'ahu hazinan. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk membuat dia tertawa. Senang untuk membuat Abu Umair ini tertawa. Namun suatu ketika dia temukan Abu Umair dalam keadaan bersedih. Fara'ahu hazinan. Dia melihat Abu Umair ini dalam keadaan bersedih.
Faqala ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak kecil tersebut, wahai Abu Umair, ya, apa yang terjadi pada burungmu? Apa yang terjadi pada burungmu? Ya, ini juga menunjukkan persetujuan beliau terhadap mainan anak-anak. Ya, beliau sampai bertanya kepada Abu Umair, ya, anak yang bernama Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu? Qala wa fi riwayati tsalitsa inda Ahmad aidan. Dalam riwayat yang ketiga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan wa kana ya yumazihuhu fadakhala alaihi fara'ahu hazinan. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengajaknya bercanda, namun suatu hari beliau mendapati Abu Umair dalam keadaan bersedih. Faqala ma li ara Aba Umair hazinan. Maka kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, kenapa hari ini aku melihat Abu Umair dalam keadaan bersedih? Faqalu mata ya nugharuhu alladhi kana yal'abu bih. Maka orang-orang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, burung yang biasa dia mainkan itu baru saja mati. Ya, baru saja mati. Ini yang membuat Abu Umair bersedih. Ya, burung yang biasa bermain-main dengannya itu mati. Qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kemudian Nabi itu menghibur Abu Umair, ya, mengatakan kepada Abu Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Ya, Nabi sudah tahu ya sebenarnya ya burung kecilnya ini apa, mati ya, tapi beliau ingin menghibur Abu Umair, menunjukkan perhatian beliau. Nah, di sini beliau tidak melarang Abu Umair dari bermain-main dengan burungnya. Ya, sehingga memang dunia anak-anak adalah dunia bermain-main. Qala wa qad istanbatal ulama min hadzal hadits jumlata fawaid tata'allaqu bis-shaghir atau bis-shaghir. Para ulama ya telah mengambil hukum atau telah berusaha ya, untuk mengambil hukum yang berkenaan dengan anak-anak kecil dari hadis ini. Ya, jadi para ulama berusaha untuk mengekstrak beberapa faedah yang berhubungan dengan anak-anak kecil. Minha diantaranya kata beliau, jawazu takniyatis sobi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair. Faedah yang pertama dari hadis ini, ya ini bolehnya memberikan kunyah kepada anak yang masih kecil. Kunyah sudah lewat pembahasannya, yaitu nama yang dimulai dengan Abu dan Ummu. Jadi walaupun mereka masih kecil, boleh bagi kita untuk memberikan nama Abu dan Ummu kepada mereka. Ya. Waqad bawwaba lidzalikal Bukhari ya bibabil kunyah lis-sabi. Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkan atau membuat satu bab dalam sahihnya, satu bab yang berjudul bab ya memberikan kunyah kepada anak kecil. Jadi boleh bagi kita untuk memberikan kunyah kepada anak yang masih kecil. Boleh hukumnya. Tidak perlu menunggu dia dewasa. Qala faidatu tsaniyah, kemudian faedah yang kedua. Wa minha jawazu ya mumazahati wa taqrilil mizah wa taqrilil mazah wa innaha ibahatu sunnah la rukhsah. Di antara faedahnya adalah bolehnya bercanda dan mengulang-ulang candaan. Dan ini merupakan ibahatu sunnah, sunnah yang dianjurkan. La rukhsah, bukan sekedar keringanan. Kebolehan di sini bukan hanya sekedar boleh saja, tapi justru dianjurkan. Justru dianjurkan. Kenapa? Wa anna mumazahata sabi alladhi lam yamayyizu jaiz. Oh, bukan. Faedah selanjutnya ya, bahwa boleh untuk bercanda dengan anak-anak walaupun belum mumayyiz. Kebolehan untuk ya bercanda dengan seorang anak walaupun dia belum mumayyiz.
Qala wa takriru ziyaratil mamzuh ma'ah, dan bolehnya mengunjungi anak kecil untuk bercanda dengannya. Bolehnya mengunjungi anak kecil untuk bercanda dengannya. Wa minha, kemudian faedah selanjutnya, at-talattuf bis-shadiq saghiran kana au kabiran. Wa su'al an halihi wa ta'nisi sibyan wa tasriyati anhum. Di antara faedahnya adalah ya, bersikap lemah lembut kepada teman akrab. Ya, bersikap lemah lembut kepada teman akrab, baik dia itu seorang yang masih kecil atau sudah dewasa. Serta disunahkan untuk bertanya tentang keadaannya, beramah tamah dengan anak-anak dan menyenangkan mereka dan membuat mereka senang. Jadi hendaknya bersikap lemah lembut kepada teman, ya, baik dia sudah berusia dewasa ataupun masih anak-anak. Kemudian disunahkan untuk bertanya tentang keadaan mereka dan beramah tamah dengan anak-anak serta berusaha menggembirakan mereka. Qala wa minha, dan diantaranya jawazul la'bis shaghir bit-thair. Bolehnya anak kecil bermain dengan burung. Wa jawazu tarkil abawain, ya waladahuma as-shaghir yal'ab bima ubiha lahu al-la'bu bihi, dan bolehnya dan kebolehan bagi orang tua untuk meninggalkan anaknya, membiarkan anaknya bermain dengan mainan yang mubah, ya. Boleh. Ya, dia bermain dengan hal yang mubah, dengan hal yang diperbolehkan. Ya. Wa jawazu infaqul mal fima yatalaha bihi as-shaghir minal mubahat. Dan diperbolehkannya kita mengeluarkan harta, ya, untuk membeli perkara-perkara yang menyenangkan anak-anak, ya, dari perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi boleh misalnya kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli mainan. Yang demikian bukanlah termasuk, ya, infak yang dilarang. Karena mungkin sebagian orang ngapain buang-buang uang beli mainan misalnya. Ya, ini agak keliru, ya. Ini perlu kita luruskan, ya. Yang demikian diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membelikan mainan bagi anak-anak. Dan tentunya mainan di sini adalah mainan yang tidak merusak dan tidak melanggar syariat. Ya, seperti main dadu, ya. Main dadu ada larangannya dalam syariat, dadu. Ya, atau mainan-mainan lain. Apa mainan yang dilarang? Ya. Ya, seperti mainan yang membahayakan, ya. Mainan yang membahayakan untuk anak-anak, ya, nggak boleh. Tapi kalau mainan-mainan yang diperbolehkan oleh syariat, silahkan. Main Lego atau main mobil-mobilan atau main apa saja yang tidak membahayakan, ya, maka dipersilahkan kita mengeluarkan harta untuk itu. Qala wa jawazu imsaki thair, ya, fil qabsi madama yut'imuhu wa yusaqih. Selama boleh memelihara burung dalam sangkar selama dia diberi makan, wa yuskih, dan diberi minum. Ya, madama yut'imu wa yuskih. Ya, boleh seseorang itu untuk memelihara burung dalam sangkar selama dia memberi makan dan memberi minum kepada, ya, burung tersebut. Kemudian yang terakhir, mukhatabatul atfal ala qadri uqulihim. Hendaknya berbicara kepada anak-anak sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, hendaknya ngajak bicara anak-anak sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Jangan kemudian seperti kita berbicara dengan orang dewasa. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, ya, pembahasannya masih nyambung, ya.
pembahasan tentang bagaimana Nabi SAW bermain dengan anak-anak. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ustadz, di sini dikemukakan bahwa mainan yang digunakan oleh anak-anak perempuan untuk bermain itu diperbolehkan. Bagaimana dengan action figure bagi anak laki-laki? Ya, apakah anak-anak boleh mengkoleksi action figure dengan dalil boneka? Wallahu ta'ala alam. Action figure ini beda dengan boneka ya. Kalau action figure ini benar-benar dia dibuat serupa dengan makhluk hidup ya. Dan banyak kemudaratannya. Ya, action figure ini kebanyakannya kan diambil dari apa? Dari tokoh-tokoh fantasi ya. Dari barat. Maka yang demikian sebaiknya dihindari. Apalagi memang action figure ini dibuat mirip sekali dengan makhluk. Ya, dibuat dengan makhluk, sebaiknya dijauhi ya. Dan kebanyakannya bukan untuk bermain ya. Jadi bahan pajangan, dipajang di lemari-lemari kaca. Ya, bukan lagi untuk mainan, tapi untuk apa? Pajangan. Maka nggak sama dengan hukum boneka. Dan boneka pun, kalau boneka itu dia bukan untuk dimainkan, tapi untuk dipajang, nggak boleh ya. Ya, jadi boneka di sini yang diperbolehkan adalah untuk main. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, untuk melatih anak-anak, ya, terutama anak-anak wanita agar dia memiliki kepekaan dan terlatih untuk apa? Merawat dirinya. Ya, kemudian persiapan bagi dia nanti untuk merawat anak-anaknya. Ya, sampai batasan usia berapa anak-anak boleh bermain boneka? Ya, sampai dia sudah keluar dari masa kanak-kanaknya. Ya, kalau sudah dewasa maka hendaknya dia tidak lagi bermain dengan mainan untuk anak-anak. Ya. Maka harusnya sudah tidak bermain-main lagi kan. Orang dewasa sudah balik, ini pemikirannya sudah harus ke depan. Ya, dia harus meninggalkan permainannya di masa kanak-kanak. Bolehkah orang dewasa bermain bersama anak-anak dengan boneka? Boleh-boleh saja. Dia menemani anak-anaknya untuk bermain dengan boneka. Nabi SAW ya, ketika melihat Aisyah bermain dengan dengan di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau memiliki boneka berupa kuda, ya, kuda yang bersayap. Ya, maka Nabi SAW ikut bermain, bertanya-tanya tentang boneka tersebut, menemani Aisyah radhiyallahu taala bermain. Maka yang demikian diperbolehkan insya Allah. Ustadz, bolehkah kita menggunakan popok kain atau kelodi di mana ada motif kain, ada motif di kain kelodi tersebut yang ada gambar makhluk hidupnya? Baik, Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya tentang pakaian anak-anak yang bergambar. Maka beliau mengatakan yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi gimana Ustadz? Kebanyakan baju anak-anak kita itu yang tersedia di pasaran itu ada gambarnya. Ya, kita berupaya untuk menutup pakaian tersebut, entah ditutup dengan kain flanel, ya, ditutup dengan kain flanel atau ditutup dengan kain yang selaras dengan background yang ada, ya. Nah, tapi bagaimana ini popok kain ya, ya mungkin diupayakan dengan dicoret atau ditutupi matanya sehingga dia tidak berbentuk makhluk secara utuh. Tidak berbentuk makhluk secara utuh, dicoret matanya. Ya, wallahu taala alam. Ustadz, apakah boleh anak laki-laki bermain boneka? Wallahu taala alam. Ya, kebanyakan boneka ini adalah permainan untuk anak-anak wanita ya, permainan untuk anak-anak wanita. Ya, sebaiknya dicarikan mainan yang lain. Ya, mainan yang lain. Ya, mainan anak-anak banyak ya, mobil-mobilan atau pistol-pistolan atau bermain Lego, ya. Jangan kemudian disamakan mainan antara laki-laki dan perempuan. Atau anak laki-laki usahakan mainannya itu yang ke arah fisik ya, agar dia kuat, karena nanti anak-anak ini ya akan banyak berada di luar.
ya mainan-mainan yang permainan yang lebih mengandalkan fisik. Dan diperbolehkan juga seperti mainan yang membangun kecerdasannya seperti Lego, ya, atau mobil-mobilan atau membangun rumah-rumahan, yang demikian diperbolehkan. Baik. Cukup ya, tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.